Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansya Syahril dengan NIM 2406111254. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kedal untuk memenuhi tugas praktikum pengantar bahan industri. Jadi kita masuk ke pengertian metode kedal. Apa sih metode kedal itu? Nah, metode kedal adalah cara sederhana untuk menentukan kadar nitrogen total dalam faktor konversi untuk mendapatkan kadar protein. Analisis ini terdiri dari 3 tahap, yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Metode ini mengukur protein kasar karena juga menghitung nitrogen non-protein. Selanjutnya kita masuk ke tahapan. Terdapat 3 tahapan untuk metode kedal ini. Yang pertama yaitu destruksi. Destruksi ini bertujuan untuk menguraikan senyawa organik dalam sampel menjadi bentuk yang lebih sederhana, khususnya untuk mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium NH4+. Larutan menjadi jernih yang menandakan semua bahan organik telah terurai. Yang kedua ada distilasi. Distilasi adalah tahap pemisahan dan pengumpulan gas amonia NH3 yang terbentuk setelah larutan hasil destruksi dinetralkan dengan larutan basa NaOH. Tujuan dari distilasi ini adalah untuk mengisolasikan nitrogen dalam bentuk amonia agar bisa dihitung kadarnya pada tahap titrasi. Nah, yang ketiga ada titrasi. Titrasi ini adalah tahapan pengukuran jumlah amonia yang telah ditangkap dalam larutan penampung setelah proses distilasi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan jumlah nitrogen dalam sampel berdasarkan volume asam yang digunakan dalam proses titrasi tersebut. Hasil ini kemudian digunakan untuk menghitung kadar nitrogen ataupun kadar proteinnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama itu destruksi. Dibuat reagen H-1 sebelum praktikum dilaksanakan. Bahannya itu NaOH 40 gram ditambah 100 ml Aquades, asam borat 2 gram ditambah 100 gram Aquades, HCl sebanyak 2,1 ml ditambah 200 ml Aquades. Selanjutnya ditimbang 1 gram kacang kedelai dalam bentuk 3 sampel, jadi totalnya ada 3 gram. Selanjutnya ditimbang selenium menjadi 3 sampel, totalnya jadi 3 gram. Selanjutnya ditambah 1 gram selenium ke masing-masing sampel sebagai katalis. Lalu dimasukkan sampel dan selenium ke dalam labu destruksi. Ditambah 20 ml H2SO4 ke dalam labu destruksi. Lalu setelah itu dimasukkan labu ke dalam destruksi. Setelah itu dinyalakan blower dan lakukan destruksi selama lebih kurang 20-40 menit. Dimasukkan labu destruksi ke dalam kardus HVS setelah proses selesai dan didinginkan. Lalu ditunggu perubahan warna dari hitam menjadi kuning, kemudian hitam lagi, kembali kuning, dan terakhir menjadi bening. Proses ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Selanjutnya kita masuk ke tahap distilasi. Yang pertama itu ditambahkan 100 ml Aquades ke dalam larutan untuk diencerkan setelah destruksi selesai. Selanjutnya diambil 25 ml larutan sampel dan masukkan ke dalam labu destilasi. Yang ketiga ditambahkan 20 ml larutan asam borat NaOH 3 tetes indikator phenolphthalein dan masukkan ke alat destilasi. Lalu disiapkan Erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan asam borat ditambah 3 tetes indikator campuran metilen merah dan metilen biru. Lalu dilakukan distilasi selama 10-40 menit dengan suhu nomor 2 agar stabil sehingga larutan penampung berubah warna menjadi hijau yang menandakan adanya NH3. Lalu dilakukan penguapan larutan hasil tangkapan dalam ember berisi water pump berisi es. Selanjutnya kita masuk ke tahap titrasi. Yang pertama itu disiapkan air berisi larutan HCl 2N sebanyak 50 ml. Lalu dibilas bulat sebelum digunakan dengan larutan Aquades. Setelah itu dititrasi larutan penampung dalam Erlenmeyer dengan HCl sampai warna berubah menjadi ungu yang menandakan titik akhir titrasi. Lalu dicatat volume HCl yang digunakan, misalnya
sampel 1 sebanyak 0,8 mili, blanko sebanyak 1,4 mili. Setelah dicatat, kita hitung selisih volume HCl dengan rumus selisih sama dengan volume blanko dikurang volume sampel, yaitu selisih sama dengan 1,4 dikurang 0,8 yang digunakan untuk menghitung nilai N atau nitrogen. Nah, sebagai catatan, jika volume HCl pada blanko lebih besar dari sampel, maka nilai yang dipakai untuk perhitungan adalah selisih tersebut, karena blanko menunjukkan jumlah asam yang bereaksi tanpa adanya nitrogen dari sampel. Baik, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode kedal itu berhasil digunakan untuk menentukan kadar protein dalam sampel kedelai. Prosedur ini melibatkan 3 tahap, yaitu destruksi, distilasi, dan titrasi. Dalam tahap destruksi, protein dipecah menjadi senyawa amonia menggunakan asam sulfat dan katalis selenium. Amonia yang terbentuk kemudian didistilasi dan ditangkap dalam larutan asam borat, lalu dititrasi dengan larutan HCl untuk mengetahui jumlah nitrogen. Volume HCl yang digunakan dihitung dengan mengurangkan hasil titrasi sampel dengan blanko, lalu digunakan dalam perhitungan kadar nitrogen dan kadar protein. Sekian penjelasan saya tentang metode kedal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.